Coba ulang-ulang lagi bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Sip, Bang. Kalau janganlah Anda sebagai Katolik menyembah ciptaan. Yang disembah itu Tuhan, Bang. Ya, masa Bukan menyembah ajaran ciptaan? Yesus. Sembahlah Abang yang pahamnya kayak gimana? Tritunggal ya. Tuhan tiga dalam satu. Iya benar. Yesus nggak pernah mengajarkan Tuhan tiga dalam satu. Tapi boleh saya Terima bertanya, kasih Bang? bang. Boleh, boleh, boleh. Kenapa Abang jadi Katolik? Adakah perintah dari Yesus? Hanya itu saja bang pertanyaannya. Mm-mm. Ah, yang pertama, kita tidak bisa mengelak dari takdir, ya kan? Kelahiran, cinta, dan kematian itu tidak ada yang tahu. Jadi saya terima sebagai saya seorang Katolik, tidak ada yang menyuruh saya sebagai Katolik. Hanya yang menjadi dasar saya mengimani Katolik itu, yang pertama itu kita dipermandikan setelah kita lahir. Kita ada 7 sakramen bang. Mm-mm. Pertama itu pertama permandian, terus sampai Gini, Bang. di Yang saya tanya itu perintah dari Yesus ada nggak gitu? Perintah dari Yesus untuk menjadi Katolik. Karena apa? Tokoh utama di Katolik kan adalah Yesus. Tuh. ya ya Adakah perintah benar. dari Yesusnya bahwa jadilah kamu Katolik? Kalau perintah dari Yesus itu dari Yesus langsung ke saya itu sangat tidak mungkin. Tapi Yang nggak mungkin. melalui Setidaknya Yesus berkata di dalam Bible ya gitu. melalui orang tua saya dan Bible yang saya imani itu adalah dia telah pergi, dalam arti meninggal. Dia telah pergi meninggal dan datang kembali menceritakan tentang mujizat. Mujizat tentang yang pertama itu merubah air menjadi anggur. Jadi disitulah saya mengimani Katolikan seperti itu. Bang, kayaknya abang kurang membaca Bible-nya. Itulah. Nggak ada bang, dari jawaban Anda mengatakan Yesus menyuruh Anda jadi Katolik, betul? Iya betul. Hmm. Tidak secara Kalau langsung, tapi dari kalau saya sendiri gini bang, yang mengimani dan percaya bang gitu. ya kalau di kitab Anda Yesus tidak memerintahkan jadi Katolik, ngapain Anda jadi Katolik? Kata Anda ikut-ikutan orang tua. Bang, coba lihat di kitab Anda itu. Di kitab Anda, ajaran Katolik bukanlah ajaran Yesus. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Terus Katolik itu tidak ada di zaman Yesus. Gitu bang. Kenapa saya bilang bukan ajaran Yesus? Abang pahamnya kayak gimana? Tritunggal ya? Tuhan tiga dalam satu. Iya benar. Yesus nggak pernah mengajarkan Tuhan tiga dalam satu. Yesus hanya mengajarkan sembahlah Allah, yaitu Tuhanmu yang Maha Esa. Bukan menyembah dirinya, bukan menyembah Tuhan yang tiga dalam satu. Oke baik bang. Jadi untuk 3 dalam 1 ini itu saya tidak salah itu Injil Yohanes kalau tidak salah di bab 10 ayat 30 atau bab 30 ayat 10 itu tidak salah. Itu dia bilang itu di dalam Bapakku ada aku dan aku di Aku dalam dan dia. Bapa adalah satu. Iya Bapa adalah di satu. dalamku dan Barang aku siapa di dalam dia. Kan kayak gitu. Iya, iya. Itu Jadi dasarnya. disitulah Jadi Tritunggal. dasarnya di situ juga. Oh, jadi bang Di begini BM bang. juga nggak rugi aku bikin akun baru aja. Lanjut bang. Aku dan Bapa adalah satu, dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Maksudnya itu mereka adalah satu pengajaran bang, bukan satu pribadi. Kalau kita melihat di kitab Anda, di Yohanes 17, nomor 11.
dikatakan di situ murid-murid juga satu dengan Bapa. Murid Yesus yang 12 itu juga satu dengan Bapa mereka. Jadi yang dimaksud saat aku dan Bapa adalah satu. Kata Yesus itu bukan berarti Yesusnya adalah Bapa, bukan. Tapi yang dimaksud adalah satu pengajarannya. Coba lihat Yohanes 17 nomor 11. Bapa dan murid-murid adalah satu. Gimana tuh? Ya Bang, ya di situ ada lanjutan Bang, itu ada lanjutan di situ. Nah di situ kan Bapak dia bilang, Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Nah disitulah Bapak dengan Yesus itu satu, gitu Bang, Oh. satu pribadi, begitu. Ya udah, kalau gitu kalau satu pribadi menurut Anda ya kita senam otak sebentar gitu ya. Bang Billy izin. Kita senam Nggak apa-apa, otak Bang, sama ketawa Abang. aja, nggak apa-apa. Iya, Ya. Bang Kimbol. Menurut Anda di Katolik manusia itu ciptaan atau bukan? Manusia, ini ciptaan lah. Oh, Kalau ciptaan. dari segi agama ciptaan, kalau dari segi Baik. akademik ya ilmiah ya perkawinan gitu. Ya, saya hanya Evolusi. tanya ciptaan atau tidak ya. Terus yang kedua, apakah Yesus itu manusia? Manusia. Manusia, baik. Tegas abangnya jawab ya. Yang ketiga pertanyaannya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Betul. Betul, Yesus ciptaan. Pertanyaan yang keempat, berarti Katolik sekarang menyembah ciptaan, betul? Betul. Betul ya. Sip. Bang, kalau janganlah Anda sebagai Katolik menyembah ciptaan. Yang disembah itu Tuhan, Bang. Ya. Masa menyembah ciptaan? Sembahlah yang menciptakan, bukan sembahlah yang diciptakan. Ya, betul Bang. Karena yang menciptakan tadi adalah satu tadi, karena dia adalah Bapa di surga itu dalam bentuk wujud roh. Dan karena Kata kelakuan Yesus, manusia Bang. yang tidak baik, sabar dulu Bang. Kelakuan manusia yang tidak baik, dia menciptakan, mengutus putranya yang Roh Kudus tadi untuk menebus dosa dunia, bukan menebus dosa Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, bukan, untuk menebus dosa dunia. Itu dari kita. Gitu. Jadi sungguh layak dan sepantasnya kami menyembah Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kami. Begitu, Bang. Akut ini Bang Billy ya. Bang Billy mau nanya nggak Bang? Bang Billy mau nanya nggak sama beliau? Oh ya, soal perintah pertama Abang Billy ngelas ini. Temuna, asyar bahasa minimal, asal baris mintakan asal bamba mintakan lares. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun atau ikon gambar yang menyerupai apapun. Jangan kau sujud menyembah kepadanya. Nah, bagaimana Katolik ini memandang patung yang ada di dalam gereja kalian? Kalau kita lihat kan di dalam YouTube tuh disembah, dicium kakinya patung itu sesuatu yang disembahkan. Nah, bagaimana Anda menanggapi perintah Tuhan yang kedua tadi? Lota selek vessel vekol temur yang membuat bagimu patung atau gambar menyerupai apapun. Silakan. Ya. Gitu aja, Bang. Ya. Ya, gimana pandangannya terhadap patung-patung yang ada di gereja Katolik? Ya. Patung itu kita sebut sebagai relief, Bang. Relief. Relief itu apa? Replika. Ya, replika. Oh, terus? Nah, terus karena patung itu sudah diberkati oleh tangan yang orang suci, terus kita menyembah Tuhan, bukan menyembah patungnya, Dalam patung. tapi itulah kita menyembah Tuhan begitu.
Jadi bukan Jadi menyembah menyembah Tuhan patung. di dalam patung gitu ya. Iya, karena diberkati bahwa itu. Oh iya. Iya katanya, iya katanya Bang Billy. Udah, Bang Billy aja ketawa tuh. Beliau jujur orangnya. Saya seneng gitu Bang Billy. Jujur orangnya. Jadi menyembah Tuhan di dalam patung yang sudah diberkati itu. Ya, yang sudah diberkati. Nah, Yang mantap. pada intinya diberkati. Kalau tidak diberkati, tidak bisa. Oke. Bagaimana kalau sudah lama patungnya itu hancur atau digetok dipukul hancur, itu apakah masih menjadi bagian Tuhan? Hancur masih, semakin lama semakin sakral. Ya, kalau itu dihancurkan, apakah itu masih bagian daripada Tuhan yang sudah dihancurkan? Itu begini ya. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Lalu? Tapi itu adalah patung yang Iya. diberkati, patung Bunda Maria. Iya, tadi kan aku Sosok tanya Tuhan di dalam patung sudah diberkati, Anda bilang iya. ya. Nah, terus dihancurkan Ya. tetap macam lapuk kan, abang punya maksud lapuk atau apa? Tetap masih disimpan rapi. mantap. Masih Berarti disimpan rapi. Tuhan, oke. Berarti Tuhan Katolik itu dijadikan 3 dimensi, betul? Bagaimana bang? Patung itu berapa dimensi patung? Patung itu terserah mau 2 dimensi, 3 dimensi, yang penting diberkati oleh tangan yang orang kudus begitu. Contoh paus. Enggak, ini kita ngomong sains ya, ilmu alam. Jadi Ya. matematika lah. Namanya patung itu adalah bentuk 3 dimensi. Ya betul. Dia lihat dari sisi Nah. kiri, kanan, depan. Nah, Tuhannya Yesus yang dimana Yesus berdoa kepadanya, yang waktu dia di Taman Getsemani dia berdoa kepada Tuhan kan, ya Bapak kalau boleh cawan itu berlalu daripadaku. Artinya Tuhannya Yesus itu bukan makhluk atau materi 3 dimensi, harusnya kan begitu. Coba ulang-ulang lagi bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Kenapa saya bilang Tuhannya Yesus? Karena waktu itu dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Nah, Tuhannya Yesus itu bukanlah materi atau makhluk 3 dimensi sama seperti kita dan patung. Setuju? Ya betul. Oke, nah, tapi Katolik tadi udah mengatakan iya bahwa Tuhan di dalam patung yang sudah diberkati, berarti Tuhan menjadi materi 3 dimensi yang sudah disucikan, betul? Betul. Betul, udah mantap. Lanjut. Iya. Betul ya Bang ya. Jujur kali ya Bang ya. Jujur kan Bang Billy, kayak gini gini Bang Billy ya, maaf banget kalau orang diskusi sama saya jujur saya bingung mau nanya apa lagi gitu, bingung saya. Kalau dusta kan kita tahu nih pasti dia menutupi dengan kedustaan yang lainnya kan, kayak gitu ya. Tapi kalau dia jujur saya kehabisan pertanyaan gitu, apalagi yang mau ditanyain masalahnya. Ya. Jadi dia nggak muter-muter, dia to the point apa yang dia. Iya, ini to the point gitu, gampang dia jawabnya. Ya udahlah Bang, kalau gitu Abang mau nanya lagi Bang. Apa yang kita Kalau imani mereka kan mau begitu. menyembah apapun itu hak mereka. Jadi, Ya Bang, kan? Dia mau. Tadi sabar dulu bang. Tadi yang Tuhan Yesus tadi dia berdoa di Taman Getsemani tadi, itu dia berdoa kepada Bapaknya karena dia tahu serta Bapaknya. Ya, kalau dia punya bapak, berarti dia yang mana yang lebih besar, bapak atau anak? Bapa yang lebih besar. Di dalam Bapa ada Tuhan Yesus tadi yang satu saat tadi Tritunggal tadi. Jadi sabar dulu, saya urutkan ini dulu. Jadi biarlah cawan ini berlalu dariku adalah itu dia punya maknanya adalah penebusan dosa karena dia sudah tahu
waktunya sudah tiba. Saya akan menebus dosa dunia. Makanya bahasanya itu, biarlah cawan ini berlalu dariku.